Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, melanjutkan yang kemarin malam, yaitu tentang masal atau perumpamaan tentang orang munafik. Yang kemarin Allah memperumpamakan orang munafik tersebut seperti orang yang menyalakan api untuk menerangi jalannya. Kemudian sekarang au kasayyibin. Ini atuf kepada masaluhum kamasalil ladzi tauqada naro. Jadi masaluhum kamasalil ladzi tauqada naro. Itu masaluhum kasayyibin. Jadi perumpamaan al-munafik itu kasayyibin, seperti hujan. Maksudnya ka ashabi matarin, orang-orang yang sedang mengalami hujan. Maksudnya di daerahnya tersebut hujan. Ka ashabi matarin. Jadi sayyib itu asalnya nanti akan dibahas itu. Dari kata-kata asluhu suyub, ya. Kita artikan dulu. Wasluhu, aslinya sayyib itu suyubun. Jadi masdar soba yasubu suyubun. Min soba yasubu. Maksudnya yanzilu. Turun. Sayyibin di sini memiliki arti ashabis sayyib, yaitu orang-orang yang sedang dilanda hujan. Jadi ashabus sayyib. Ashabul matar, ashabu matarin. Jadi perumpamaan orang-orang munafik itu seperti orang-orang yang sedang dilanda hujan. Minas samai, dari langit. Jadi kasayyibi minas sama. Jadi orang-orang yang sedang dilanda hujan. Kemudian minas samai as-sahabi, dari langit, maksudnya bukan dari langit tapi dari as-sahab, dari awan. Ya kan? Kalau langit saja masa langsung turun hujan, ya kan enggak? Paham maksudnya? Yang bawa air itu langit atau awan? Awan itu. Ini maksudnya itu. Makanya gunanya akan tafsir. Itulah. Minas samai, dari langit. Maksudnya as-sahab, dari awan. Fihi, di dalam awan tersebut, as-sahabi, zulumatun mutakasifatun, kegelapan mutakasifatun yang sangat tebal. Wara'dun, dan awan-awan tersebut terdapat ra'd. Ra'dun, yaitu petir. Ra'd. Huwal malakul muwakkalu bihi. Ra'd itu adalah malaikat yang diwakilkan bihi, dengannya. Wakila, dan ada yang mengatakan sautuhu, suaranya malah malaikat. Ada juga yang mengatakan, makanya itu kalau kita dulu masih kecil, kalau ada petir, itu orang-orang dulu pasti mengatakan ini adalah cambuknya malaikat. Itu adalah salah satu penafsiran. Itu. Ra'dun wa barq. Kemudian barkun, kalau barkun itu kilat, ya, jadi beda. Kalau kita kan kalau bahasa Jawanya beldek, awas ono beldek. Ya. Kalau beldek itu satu paket.
glodor. Itu wis nganu. Sebenarnya beda. Jadi kalau barq itu cuma kilat saja. Pas malam-malam murmur klap. Pernah ada yang nggak pernah lihat? Ada yang nggak pernah lihat? Gak tahu melek bengi berarti. Itu kan terkadang kan kalau malam ceklak kan gitu. Itu namanya barkun. Apa? Kilat. Kalau ra'ad itu apa? Petir. Jadi yang keluar suara, dahar. Nah, itu namanya ra'dun, petir. Mahum ya? Mahum. Ya. Mungkin yang kelas 1 ya wis ngene tok gak paham. Nah, jadi awan tersebut awannya bukan sembarang awan. Awan itu memang macam-macam. Ada awan yang biasa, ada awan yang mengandung air, ada awan yang mengandung petir. Untuk kita wis awan ya satu, awan ya awan ya. Awan ya awan-awan beluk itu loh. untuk yang mungkin yang apa tabahlal atau wis gak mikir itu enak. Pokoknya awan gak udan ya berarti ono awan gak udan, selesai. Nah ilmuwan kan gak, itu kan di perinci. Ada awan yang walaupun gelap tapi nggak membawa air. Ada awan yang membawa air saja. Ada awan yang membawa air plus membawa petir. Nah, ini macam-macam. Ini untuk kita enggak wis dipukul rata. Pokoknya awan mendung ya selesai. Mendung entah itu nggawa air atau tidak, kita wis enggak perhatian sudah. Seenaknya jadi orang makmuman kan gini ya kan. Makanya ilmu itu apa namanya? Sangat luas. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan orang munafik itu ada orang yang dia itu dilanda hujan. Kemudian hujannya ini bukan sembarang hujan. Tapi awannya tersebut sangat gelap. Kemudian awan tersebut mengandung akan yang namanya zulumat, sangat gelap gulita. Kemudian mengandung ra'ad, petir. Juga mengandung al-barq, kilat. Nah, ini. Lama'anu sautihi, yaitu kilat-kilat suara dari ra'ad. Alladzi yasjuruhu bihi, yang bisa yasjuruhu, membentak atau mengagetkan bihi dengan suara tersebut. Yaj'aluna, maka mereka menjadikan. Nah, yaj'aluna ini kalau enggak belajar tafsir, ini enggak tahu. Yaj'aluna ini dari mana? Mereka menjadikan. Mungkin orang-orang munafik loh. Ini kok marja'nya kemana? Yaitu yaj'aluna fa'ilnya waw, marja'nya kepada sayyib. Soalnya apa? Sayyib tersebut artinya ashabul mator, orang-orang yang sedang dilanda hujan. Yaj'aluna, orang-orang yang sedang kehujanan tersebut otomatis ketika ada petir, ada kilat dan pas hujan tersebut sangat gelap gulita, maka mereka menjadikan ashabus sayyib. Mereka menjadikan asabi'ahum, jari-jari jemari mereka, anamilahum, jari-jari mereka fi adhanihim, di telinga-telinga mereka. Min ajli sawaik, karena min ajli. Jadi jangan sampai salah baca. Kalau ajal ini kematian. Kalau ajli karena. Jadi hati-hati. Min ajli sawaik, karena adanya suara yang sangat keras. Syiddati sautir ra'ad, sangat kerasnya suara petir. Li'alla yasma'uha, kenapa mereka menjadikan meletakkan jari jemari mereka di kuping-kuping mereka? Li'alla yasma'uha, agar mereka tidak mampu untuk mendengarnya. Li'alla yasma'uha hadaral maut, karena takut al-maut, meninggal. Karena takut meninggal. Min sima'iha, dari mendengar akan sawaik tersebut atau suara-suara yang sangat keras tersebut. Kadzalika, begitu juga haula'i, mereka-mereka ini. Idza nazal Quran, mereka-mereka ini yaitu orang-orang munafik. Idza nazal Quran, apabila turun Al-Qur'an, wa fihi dzikrul kufur, dan di dalamnya tersebut disebutkan akan al-kufur, kekufuran, al-musyabbah bidzulumat, yang diserupakan dengan al-zulumat, kegelapan-kegelapan. Wal wa'idu alaihi al-musyabbah birra'd,
dan atau wal wa'idi afwan. Dan disebutkan al-wa'id, yaitu ancaman-ancaman atau janji tapi janji buruk atau ancaman. Alaihi, atas orang kufur atau wal wa'id alaihi al-musyabbah, yang diserupakan dengan ar-ra'ad, dengan petir. Wal hujajil bayyinah, dan hujah-hujah atau argumentasi yang jelas, al-musyabbahati bil barq, yang diperumpamakan atau diserupakan dengan al-barq, yaitu kilat. Yasudduna adzanahum, pasti orang-orang munafik tersebut menutup adzanahum, akan telinga-telinga mereka, li'alla yasma'uhu, agar mereka tidak mendengarnya. Fayamilu ilal iman, kalau seandainya mereka itu mau mendengarnya, pasti mereka akan condong kepada keimanan. Batarki dinihim, dan meninggalkan agama mereka. Wahwa indahum maut, dan dia itu di sisi mereka adalah suatu kematian. Nah, ini jadi perumpamaan tersebut, yaitu orang-orang munafik atau orang-orang kafir ketika dikasih atau argumentasi atau dalil-dalil hujah-hujah, pasti mereka pura-pura tidak dengar, atau diperumpamakan seperti orang yang ketakutan melihat petir tersebut, langsung nutup telinganya. Wallahu muhitun bil kafirin, dan Allah itu muhitun, meliputi, bil kafirin, terhadap orang-orang kafir. Meliputi apanya? Ilman wa kudratan, yaitu meliputi akan mengetahui pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, wa kudratan, dan mampunya Allah Subhanahu wa taala. Fala yafutunahu, maka mereka tidak akan lolos darinya. Maka tidak akan lolos dari Allah Subhanahu wa taala. Yakadul barqu yakhtafu absarahum, hampir-hampir, yakrubu, dekat, termasuk af'alul qurub. Yakadu, hampir-hampir, al-barqu, kilat tersebut, yakhtafu, menyambar, absarahum, mata-mata mereka, ya'khudhuha bisur'ah, mengambilnya dengan cepat. Kullama adha'a lahum, setiap menerangi untuk mereka, masyaw fihi, maka mereka akan berjalan fihi, di dalamnya, ai fi dau'ihi, di dalam dau'nya, di dalam cahayanya. Wa idza adzlama alaihim qamu, dan apabila ketika gelap atas mereka, qamu ai waqafu, dan mereka akan berdiri, maksudnya waqafu, berhenti, berdiri saja, tidak meneruskan perjalanannya. Tamsilun liiz'ajin fil Qur'an minal hujaji qulubahum, ini adalah tamsil, perumpamaan, liiz'ajin, untuk menggoncangnya, ma fil Qur'an, lisaji ma fil Qur'an, menggoncangnya apa-apa di dalam Al-Qur'an, minal hujaji, daripada hujah-hujah, qulubahum, hati-hati mereka, wa tasdiqahum, dan membenarkannya, tasdiqahum, lima sami'u fihi mimma yuhibbuna wa wuqufahum amma yakrahun, membenarkan mereka untuk apa yang telah mereka dengar, fihi, di dalamnya, mimma yuhibbun, dari apa-apa yang mereka senangi, wa wuqufahum, dan berhentinya mereka, amma yakrahuna, dari apa-apa yang mereka tidak senangi. Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim, seandainya Allah berkehendak, la dhahaba bisam'ihim, maka Allah akan menghilangkan pendengaran mereka, biman asma'ihim wa absarihim, dan penglihatan mereka, al-zahirah, yang nampak, maksudnya mata-mata zahir mereka, kama dhahaba bil batinah, sebagaimana Allah menghilangkan akan batin mereka, maksudnya keimanan mereka di dalam hati. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah SWT atas segala sesuatu itu maha mampu. Wa minhu idhabu ma dzukir, dan daripada maha mampunya Allah SWT, idhabu, menghilangkan apa-apa yang disebutkan. Nah, ini adalah beberapa tamsil bagi orang-orang munafik. Kemudian Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum
tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ya ayuhan nas, wahai manusia, ai ahla Makkah, wahai penduduk Makkah, u'budu wahidu, menyembahlah atau wahidu, esakanlah rabbakum, Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, ansha'akum, sama, ansha'a, khalaqa, fatara, dzara'a, ja'ala, bara'a. Ini artinya adalah menciptakan. Ya, jadi ada sinonim, khalaqa, ansha'a, fatara, dzara'a, ja'ala, itu adalah sinonim, yaitu menciptakan. Sembahlah, esakanlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian, ansha'akum, walam takunu syai'a, dan kalian ini tidaklah menjadi sesuatu apapun. Wa khalaqal ladzina min qablikum, dan Allah telah menciptakan alladzina, orang-orang yang min qablikum, sebelum kalian, la'allakum tattaqun, pasti kalian akan bertakwa. La'allakum tattaqun bi ibadatihi, dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala, iqabahu, ya akan takut kepada iqabahu, akan siksanya. Itu kasih titik di situ. Bi ibadatihi iqabahu. Nah, ya, jadi la'allakum tattaqun, pasti kalian akan bertakwa. Takwa atau takut. Ya, maksudnya pasti kalian akan takut dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sang mufasir menjelaskan tentang lafadz la'alla. Kalau dalam nahwu la'alla artinya adalah apa? La'alla apa artinya? Ya, yang keras? Itu kalau laita baru berangan-angan. Kalau la'alla sebenarnya ada dua. Littaraji wat tawakku'i, untuk pengharapan juga untuk kekhawatiran. Jadi la'alla bisa bermakna semoga, bisa diartikan jangan-jangan. Nah, sang mufasir mengatakan la'alla fil asli littaraji. La'alla di dalam aslinya itu memiliki arti littaraji, pengharapan. Maksudnya artinya adalah semoga. Wa fi kalamihi ta'ala, dan di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, litahqiq, untuk tahqiq, membenarkan. Maksudnya apa? Pasti, memiliki arti pasti. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, wahai penduduk Makkah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, pasti kalian akan bertakwa. Nah, contohnya juga kalau pas di dalam puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, berarti la'allakum tattaqun, pasti kalian akan bertakwa. Itu makna litahqiq. Jadi memiliki arti pasti. Kemudian alladzi ja'ala khalaqa, yang telah menciptakan. Ja'ala memiliki arti khalaqa, yang telah menciptakan, lakumul ardo, untuk kalian, al ardo, bumi, firasyan, firasya itu terhampar atau hamparan, hamparan, firasya, halun, jadi hal, dalam keadaan hamparan. Hamparan itu? Ya terhampar, seperti datar, seperti datar. Makanya itu sebagian ulama itu berbeda pendapat. Bumi ini bulat atau kotak? Ini yang pernah sekolah paham.
yang nggak pernah makan bangku sekolah ya mungkin agak nggak paham. Tapi pernah makan bangku sekolahan semua ini. Enggak. Bumi itu bulat atau kotak? Hah? Lanjang. Loh kok datar? Nah, firosa datar. Nah, itu sudah ada takarannya. Makanya itu walaupun bulat tapi datar. Seperti datar. Makanya ada ulama mengatakan enggak, yang namanya bumi itu firosa, datar. Jadi koyok seperti ini, bukan bulat. Nah, ingat itu terus kalau ada ulama mengatakan seperti ini, bagaimana hukumnya? Nah, sudah, itu bukan arkanul iman dan bukan arkanul Islam, juga bukan arkanul ihsan. Selesai sudah, enggak masuk arkanuddin. Nah, selesai. Jadi berarti itu salah kaprah gitu. Jadi daripada kehebatan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, meskipun dunia ini bulat, tapi kita penghuni-penghuni bumi ini enggak kesulitan untuk berjalan di atas sesuatu yang bulat. Kenapa? Sudah dengan desainannya atau ukuran yang sangat besar tersebut, seakan-akan walaupun itu bulat seperti datar, hamparan. Nah, mafhum maksudnya? Kemudian hal bisatun yaftarshu la ghayata fis salabah. Kemudian yaftarshu la ghayata, yaitu terhampar. Bisatun yaftaris, bisatun itu terhampar, yaftaris yang terhampar. La ghayata fis salabah awil luyunah, yang tidak ada puncak atau ujung di dalam keras dan lunaknya. Fala yumkinul istiqraru 'alaiha, maka tidak memungkinkan untuk menetap atasnya. Was-samaa'a binaa'a, dan Allah telah menjadikan atau menciptakan as-samaa'a, langit tersebut, binaa'a sebagai sakfan, itu atap. Binaa'a, was-samaa'a binaa'a. Jadi jangan diartikan was-samaa'a binaa'a. Allah menciptakan langit, bina itu kan bangunan. Maksudnya itu sakfan, makanya butuh tafsir. Jadi Allah menjadikan langit itu sebagai atapnya dunia atau atapnya alam semesta. Wa anzala minas sama'i, dan Allah menurunkan dari langit ma'an, akan air. Fa akhraja, maka mengeluarkan bihi, dengan air tersebut, min anwa'is samarat, dari macam-macamnya buah-buahan. Rizqan lakum, sebagai rizq untuk kalian. Ta'kulunahu, kalian memakannya. Wa ta'lifuna bihi dawabakum, dan kalian memberi makan bihi, dengan tersebut, dawabakum, akan binatang-binatang ternak kalian. Fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kalian itu menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala anda dan syuraka'a, yaitu sekutu fil ibadah, di dalam ibadah. Wa antum ta'lamun, dan kalian mengetahuinya. Annahul khaliq, dan kalian mengetahui bahwasanya dia Allah Subhanahu wa taala al-khaliq, sang pencipta. Wala yakhlukun, dan mereka selain Allah Subhanahu wa taala, la yakhlukun, tidak bisa menciptakan. Wala yakunu ilahan illa man yakhluk, dan tidak ada Tuhan kecuali pasti bisa menciptakan. Jadi syaratnya orang jadi Tuhan, syaratnya menjadi Tuhan itu adalah bisa menciptakan. Yang bisa menciptakan cuma Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Itu syaratnya. Jadi itu perbedaannya dengan agama-agama yang lainnya. Jadi ada ada ubudiyah, ada uluhiyah. Jadi kalau ubudiyah sama uluhiyah itu dibagi. Agama-agama yang lain ketika ditanya siapa pencipta alam semesta, yaitu Allah. Tapi mereka enggak mengucapkan Allah, tapi Allah, yaitu Allah. Atau ada yang mengatakan Tuhan Bapak. ini cek tahu ya. Tuhan Bapak itu. Tapi mereka keliru atau tersesat dari
ubudiyahnya. Mereka meyakini bahwasanya pencipta alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka menyembah akan Nabi Isa. Nabi Isa. Misalnya ubudiyah, menyembahnya. Soalnya apa? Mereka meyakini bahwasanya Nabi Isa itu adalah Tuhan anak. Tuhan ibu sopo? Siti Maryam. Atau disebut dengan Trinitas, ya apa? Trinitas. 1, 3, 3 itu adalah 1. 1 itu adalah 3, 3 itu adalah 1. Wis gak usah dipikir nongko cek gak mumet. Ya, jadi itu. Makanya An-Nasara mengatakan ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. 3 itu adalah 1, 1 itu adalah 3. Jadi sama seperti mobil, ada mesin, ada rangka, ada listrik, akan seperti itu. Jadi seperti itu dasarnya. Tapi yang nggak bisa seperti itu juga, ya. Dan itu adalah salah. Dalam Al-Quran, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu adalah Trinitas, salisu salasa. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Itu salisu salasa. Ada dibagi seperti itu. Nah, makanya katanya Ustadz Munir Allah yarham, mereka mengatakan lihat daripada kehebatannya Nabi Isa itu lahir tanpa bapak, ya kan? Lahir tanpa bapak. Nah, kemudian Ustadz Munir mengatakan menjelaskan ketika itu, kalau Tuhan itu sebagai takarannya karena enggak punya bapak, ya lebih hebat Nabi Siti Hawa. Ya kan? Siti Hawa lahir dari bapak tanpa ibu. Ya, betul. Soalnya kan diambil dari tulang rusuknya Nabi Adam. Nah, kalau begitu yang lebih hebat lagi siapa? Nabi Adam. Soalnya apa? Lahir tanpa bapak, tanpa ibu. Ayo, siapa orang tuanya Nabi Adam siapa? Enggak ada, orang manusia pertama, ya kan? Enggak ada bapak, enggak ada ibu. Maka kedua ini juga lebih hebat kalau jadi Tuhan itu takarannya itu karena enggak punya bapak. Nah, ini makanya terbantahkan ada yang Tuhan bapak, Tuhan ibu itu dengan alasan karena Nabi Isa enggak punya bapak, itu sangat fatal, sangat keliru. Nah, ya, jadi makanya la yakunu ilahan illa man yakhluq. Tidaklah menjadi Tuhan kecuali dia itu bisa menciptakan. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Kita artikan ayatnya dulu ya. Wa in kuntum, dan apabila kalian fi raibin, di dalam keraguan-raguan, mimma nazzalna, dari apa yang telah kami turunkan kepada Nabi Muhammad, kepada hamba kami yaitu Nabi Muhammad, fa'tu bi suratin min mislihi, maka datangkanlah dengan satu surat mimislihi yang seperti Al-Quran. Ini Allah Subhanahu wa taala nantang akan siapa yang bisa mampu untuk menyamai Al-Quran. Buatkan. Wad'u syuhada'akum, dan panggillah syuhada'akum, yaitu Tuhan-Tuhan kalian. Tuhan-Tuhan kalian min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala. In kuntum sadiqin, apabila kalian benar. Fa illam taf'alu, maka apabila kalian itu enggak mampu, walan taf'alu, dan pasti enggak mampu, fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah, maka takutlah kalian dengan api neraka yang waquduhan nas, kayu bakarnya tersebut adalah manusia, wal hijarah, dan batu. Uiddat lil kafirin, yang telah disiapkan lil kafirin, bagi orang-orang
kafir. Ini. Jadi Al-Quran itu adalah kalamullah, firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan hadis qudsi. Kalau hadis qudsi itu memang sama ya. Kalau di dalam hadis kan qala Allah taala, contohnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala ana inda dhanni abdi bi. Ya, ini kan salah satu hadis qudsi. Beda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an itu yang menyusun kalimat-kalimatnya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hadis qudsi itu yang menyusun kalimatnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perbedaan antara Al-Qur'an dengan hadis qudsi. Kemudian wa in kuntum fi raibin syakkin, dan apabila kalian di dalam keraguan-raguan mimma nazzalna ala abdina, dari apa-apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami yaitu Muhammadin, kepada Nabi Muhammad, minal Qur'an, dari Al-Qur'an, annahu min indillah, bahwasanya Al-Qur'an itu dari Allah Subhanahu wa taala, fa'tu bi suratin mim misli, maka datangkanlah satu surat yang sama seperti Al-Qur'an. Ini ditantang sama Allah Subhanahu wa taala. Ai munazzal boleh, munzal boleh, yang telah diturunkan. Wa min lil bayan, dan min dari fa'tu bisuratin mim mislihi itu lil bayan, untuk menjelaskan. Ai hiya misluhu, satu surat tersebut seperti Al-Qur'an, fil balaghah, di dalam balaghahnya, wa husnin nadmi, dan bagusnya susunan, wal ikhbar anil ghaib, dan bisa mengabarkan tentang ghaib yang tidak nampak. Wasurah qit'atun laha awalun wa akhirun aqalluha salasu ayat. Dan satu surat qit'ah laha, sepotong untuknya, awal wa akhir, aqalluha salasu ayat. Jadi satu surat itu maksimal minimal berapa ayat? 3 ayat. Ya, satu surat itu paling sedikitnya adalah 3 ayat. Makanya itu paling sedikitnya surat itu surat apa? Maksudnya lafadznya surat apa? Ayat yang paling sedikit surat apa? Yang keras? Al-Kautsar. Kemudian yang 3 ayat satunya surat apa? Al-Asr. 3 ayat. Nah, kemudian wal asr sama atau al-asr sama al-Kautsar, hurufnya lebih sedikit mana? Al-Kautsar. Makanya itu ulama berpendapat bahwasanya al-Kautsar itu aqallul huruf fisura, paling sedikitnya huruf di dalam Al-Quran. Maksudnya dalam satu surat ya. Dalam satu surat yang paling cendak itu adalah Al-Kautsar. Suruh buat 3 ayat, jadi satu surat itu yang bisa menandingi Al-Quran. Maka itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'tu bisuratim mim misli. Ya. Ini ketika turun ayat tersebut, si Musailama al-Kadzdzab atau Musailama al-Kadzdzab, boleh dibaca Musailama, boleh dibaca Musailima. Musailama al-Kadzdzab langsung mengatakan, gampang. Gampang. Langsung kepingin menandingi surat Al-Fil. Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bil fil. Bukan biasa bil fil, bil fil. Allazi badanuhu kabir wa danabuhu qasir wa khurtumuhu tawil. Nah, ini kan Musailamah al-Kadzdzab langsung buat surat Al-Fil. Aku kepingin menandingi surat Al-Fil. Nah, lihat. Tidakkah engkau telah melihat gajah? Gajah itu adalah badanuhu kabir. Yang mana badannya adalah kabir. Apa kabir? Gemuk, besar ya. Ya, betul.
Wa dzanabuhu qasir. Dzanab bukan dzambun. Nah, dzanab. Apa dzanab? Ekor. Ekornya itu pendek. Wa udhunuhu kabir. Dan telinganya besar. Wa khurtumuhu tawil. Apa namanya? Belalainya itu panjang. Nah, itu orang Mekah sendiri ketika Musailamah Al-Kadzab ini membuat surat tandingan, itu langsung diguyu. Musailamah, ojo aneh-aneh. Ini Al-Fil ini menceritakan tentang dulu ada sebelum Nabi Muhammad SAW, yaitu yang dinamakan sampai tahun gajah. Memang kejadiannya itu sangat spektakuler dan di luar logika. Bayangkan itu Abroha dengan pasukannya mati dengan dilempari batu. Ini bukan kabar yang main-main ini. Ini sangat sangat di luar akal. Jadi bayangkan gajah besar tersebut mati dengan satu hijarah, satu batu kecil mati. Lah surat yang kau buat itu anak SD pun tahu. Siapa sih nggak rolek jenenge gajah iku awake gede. Ini jadi orang siki ngatan kan mendapatkan gelar Al-Kadzab. Nah, ini Al-Kadzab. Ngono ya akeh pengikuti. Ngono iku ya ana pengikuti ae. Padahal bahwasanya di sejarah itu kan disebutkan bahwasanya si Musailamah Al-Kadzab ini kan bukan dapat keramat, bukan dapat istidraj, tapi dapat ihana. Kalau istidraj itu kan ahli maksiat tapi punya keistimewaan. Nah, tapi kalau ihana ini di bawahnya istidraj. Kalau istidraj kan si ono sakti-sakti ini ya. Jadi kalau seandainya ahli maksiat kok sakti gitu. Ini namanya istidraj. Kalau ihana ini malah menyakitkan. Nah, makanya itu ketika ada kabar bahwasanya Nabi Muhammad SAW bisa mengembalikan mata seseorang, sahabat ketika kena pas perang kemudian dimasukkan lagi oleh Nabi Muhammad SAW, itu Musailamah Al-Kadzab juga kepanasan. Aku yo iso. Ketika melihat ada orang yang juling, akwar. Juling atau pijak siji, si mata satu, itu langsung diusap. Jadi pijak siji itu sama Musailamah Al-Kadzab diusap cek waras. Dadakno gak tambah waras, satunya yang waras ini malah ikut buta. Ini namanya ihana. Itu Musailamah Al-Kadzab. Saking bohongnya. Ngono ya ono pengikuti. Soalnya makanya itu kalau al-batil itu pasti ada yang ngefan. Nah, ini namanya ihana. Itu Allah Subhanahu wa taala menantang manusia, adakah yang mampu untuk mendatangkan satu surat seperti Al-Qur'an? Itu. Wad'u syuhada'akum alihatakum allati ta'buduna min dunillah. Panggillah kalian atau ajaklah para tuhan-tuhan kalian yang kalian sembah min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala. Ai ghairihi, selain Allah Subhanahu wa taala. Panggilan, minta tolong kepada siapapun. Li tu'inakum, agar dia itu bisa membantu kalian in kuntum shadiqin, apabila kalian benar. Apa fi anna Muhammadan qalahu min indi anfusihi. Di dalam ucapan orang kafir bahwasanya Nabi Muhammad tersebut qalahu telah mengatakan min indi nafsihi, dari dirinya sendiri. Jadi Al-Kufar meyakini Al-Quran itu adalah buatannya Nabi Muhammad SAW. Nah, bahwa daripada mukjizatnya Nabi adalah ummi, ya. Al-ummi untuk Nabi Muhammad SAW mukjizah. Ummi, tahu ummi? Nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Itu adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Tapi untuk umatnya, untuk orang lain selain Nabi Muhammad, itu adalah ajaz atau dha'af. Itu suatu kekurangan. Di sini ada yang ummi.
Ada yang ummi apa tidak? Enggak ada kan? Semuanya bisa nulis, bisa baca. Berarti bukan ummi. Untuk Nabi Muhammad itu ummi mulai kecil. Enggak bisa nulis, enggak bisa baca mulai kecil. Supaya apa? Nanti ketika ada Al-Qur'an atau Al-Qur'an itu turun kepada Nabi Muhammad SAW dibacakan, itu enggak ada orang yang mengatakan ini buatannya Nabi Muhammad, enggak bisa. Tertolak. Kenapa? Mulai kecil Nabi Muhammad enggak bisa nulis, enggak bisa baca. Ini. Jadi untuk Nabi Muhammad SAW ummi itu adalah mukjizah. Untuk menyeterilkan bahwasanya Al-Qur'an itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ini jadi fi anna Muhammadan qalhu min indi nafsihi. Jadi tertolak tuduhan orang-orang kafir mengatakan Al-Qur'an itu dari Nabi Muhammad, itu sudah tertolak dengan apa? Akan Nabi Muhammad SAW memiliki al-ummi. Ini. Faf'alu dzalika fa innakum arabiyyuna fusaha'u. Maka lakukanlah hal tersebut. Fa innakum, maka sungguh kalian itu arabiyyun, adalah orang-orang Arab, fusaha'u yang fasih, misluhu sepertinya. Walamma ajazu an dzalik, dan tatkala mereka tidak mampu untuk mendatangkan satu surat seperti Al-Qur'an, qala ta'ala, maka berfirman Allah Subhanahu wa taala, fa illam taf'alu, maka apabila kalian tidak mampu madzukir, apa yang telah disebutkan, li ajzikum, karena lemahnya kalian, walan taf'alu, dan kalian tidak akan mampu melakukan dzalika, hal tersebut, abadan, selama-lamanya, li zuhuri ijazihi, karena nampak kemukjizatan Al-Qur'an, ya, karena nampak kemukjizatan Al-Qur'an. Ya, makanya itu di zamannya Nabi Muhammad SAW itu adalah masa-masa tentang keindahan bahasa. Jadi banyak penyair-penyair yang hebat di zamannya Nabi Muhammad SAW. Jadi ahli bahasa di zamannya Nabi itu sangat hebat. Nah, kemudian ketika turun, ada salah satu mu'allaf, salah satu sahabat yang awalnya dia itu ahli syair. Ketika membaca atau turun surat Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka ba'san bihim alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alhum ka'asfim ma'kul. Itu dengan tatanan bahasa yang seperti itu, ini langsung masuk Islam. Kemudian mengatakan, ini bukan syair, ini adalah kalimat atau suatu bahasa surat yang betul bukan buatannya manusia. Bukan buatannya manusia. Saking kagumnya dengan Al-Qur'an. Yaitu dengan surat Al-Fil. Kalau kita kan yang baca seperti itu. Makanya orang-orang Arab itu terkadang ketika ditanya, apakah saya tahu makna di dalam Al-Qur'an? Enggak tahu, katanya. Kenapa? Karena saking tingginya bahasa atau balaghah di dalam Al-Qur'an, saking hebatnya bahasa Al-Qur'an. Nah, makanya itu gunanya mempelajari tafsir. Ini. Nah, jadi Nabi Muhammad pun enggak mampu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fad'u syuhada'akum min dunillah. Ajakan orang yang bisa membantu kalian untuk bisa membuat Al-Qur'an. Siapapun itu. Hatta Nabi Muhammad contohnya. Itu enggak bisa membuat Al-Qur'an. Soalnya apa? Al-Qur'an itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saking apa? Saking bagusnya balaghah di dalam Al-Qur'an. Itu makanya di dalam ayat ini, walau taqawwala alaina ba'dul aqawil akhadna minhu bil yamin. Seandainya Nabi Muhammad itu membuat ucapan yang bukan dari kami, pasti tak azab. Menunjukkan apa? Nabi Muhammad pun enggak mampu untuk membuat sendiri seperti Al-Qur'an, itu enggak mampu. Ya, jadi yang namanya Al-Qur'an itu kalimatnya itu murni, yang mendesainnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dari kehebatan Al-Qur'an. Fattaku, maka takutlah kalian bil imani billah, dengan beriman kepada Allah. Wa annahu, dan sungguhnya Al-Qur'an laisa min kalamil bashar, bukanlah dari ucapannya manusia. An-naro, takutlah kepada neraka. Allati, yang mana neraka tersebut, waquduhan nas, kayu bakarnya adalah manusia.
Ai al-kufaru, maksudnya orang-orang kafir. Wal hijarah, dan batu-batuan. Ka'asnamihim, seperti patung-patung mereka, minha, dari batu. Jadi ingat ya, jadi batu-batu yang dijadikan patung itu adalah kayu-kayu bakarnya neraka. Itu jadi makanya itu di mana, di Ka'bah dulu, sekitar Ka'bah itu ada berapa patung itu? Ada berapa? Lebih dari 3 gitu. Enak men. Ada yang sampai 360 patung di sekitar Ka'bah. Itu ceritanya panjang. Walhasil seperti itu. Jadi ingat, jadi kalau ada patung yang terbuat dari batu, itu nanti akan dijadikan kayu bakar neraka. Itulah. Jadi kayu bakarnya neraka itu ada 2, an-nasu wal hijaro. Makanya semoga kita dijauhkan, dilindungi sama Allah SWT, diselamatkan dari dijadikan kayu-kayu bakar neraka. Jadi orang yang enggak beriman itu adalah calon-calon kayu bakar neraka. Na'udzubillah min dzalik. Yakni yang dimaksud annaha, bahwasanya neraka tersebut mufritatun al-hararata. Boleh dibaca mufritatun al-hararata, boleh mufritatul hararati. Yaitu yang melampaui batas di dalam panasnya. Tattaqidu bima dzukira, yang bisa menyala bima dzukira, dengan apa-apa yang telah disebutkan. Jadi neraka itu menyala dengan manusia dan hijarah dan batu. La kanari dunia, tidak sama seperti apinya dunia. Tattaqidu bil hatab, yang bisa menyala dengan kayu bakar, wa nahwihi, dan lainnya. Plastik itu plastik atau apa lagi? Daun-daunan itu adalah yang bisa menyalakan api. Kalau nanti neraka itu kayu bakarnya adalah manusia sama batu. Kira-kira panasan di batu sama kan beda kan, antara kertas sama kayu itu kan beda, lebih panas kayu. Lilin sama cempluk itu semakin padat kayu bakarnya, yang membakar sebagai alat pembakarnya itu semakin panas. Batu tambah panas. Nyoba aja kalau pas siang-siang itu, nyoba di aspalan itu nggak usah pakai alas kaki, 5 menit saja, kuat apa tidak? Itu padahal sih durung murup loh ya. Main dailak sampai murup gimana itu? Ini. Jadi itulah neraka. Jadi sing seneng maksiat itu latihan. Niru ulama. Jadi ulama itu kalau pas kepingin maksiat langsung nyalakan api, tangannya dibakar. Ayo. Ini kuat enggak dengan api dunia? Api dunia ini padahal satu bagian dari 70 bagian panasnya api neraka. Jadi api dunia ini nanti dilipat kalikan 69 kali lipatnya. Api dunia yang kau inginnya wis gak kuat, apa mana api neraka sebagai pelatih hawa nafsu. Tattaqidu bil hatab wa nahwihi, dan lainnya. Uiddat huyiat, yang disiapkan lil kafirin, bagi orang-orang kafir. Yu'adzabuna biha, yang mana orang-orang kafir tersebut diazab biha dengan api tersebut. Jumlatun musta'nafah au halun lazimah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.